Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan paparan dengan tema model implementasi kebijakan pemerintah Indonesia, yaitu ada top down, ada bottom up, dan model hybrid beserta contoh implementasinya. Seperti kita ketahui, pada hari ini di era dinamika sosial dan perkembangan zaman yang semakin cepat, implementasi kebijakan publik menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas konsep yang dirancang di atas kertas, tetapi amat sangat ditentukan oleh bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural dan multidimensi. Melalui paparan ini, saya akan mengupas bagaimana model implementasi kebijakan pemerintah yang relevan di Indonesia, yaitu ada top down, bottom up, dan model hybrid atau gabungan, lengkap dengan contoh konkret implementasinya dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, landasan penting implementasi kebijakan publik. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum kita mendalami model-model implementasi kebijakan, penting bagi kita memahami apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan. Secara sederhana, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dirumuskan melalui undang-undang, peraturan, program-program yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat. Implementasi adalah tahap penentu. Sebaik apapun rumusan kebijakan, jika implementasinya buruk, maka manfaat kebijakan tersebut tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Model implementasi kebijakan publik, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam literatur kebijakan publik dikenal beberapa model implementasi yang menonjol. Yang pertama adalah top down. Proses implementasi kebijakan yang berpusat pada arahan dari pemerintah pusat, kebijakan digagas, dirumuskan, dan selanjutnya diinstruksikan kepada pelaksana di level bawah. Yang kedua adalah model bottom up. Penekanan pada partisipasi aktif masyarakat dan aktor lokal, kebijakan dirancang dan dijalankan berdasarkan masukan dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir adalah model hybrid atau gabungan dari dua model sebelumnya, yaitu perpaduan antara arahan strategis pemerintah pusat dengan penyesuaian implementasi di tingkat lokal dan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan publik di Indonesia sangat beragam, mendorong para ahli dan praktisi kebijakan untuk mengembangkan model hybrid, yaitu kombinasi antara model top down dan bottom up. Model implementasi kebijakan hybrid adalah suatu pendekatan yang menggabungkan dua paradigma dominan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yaitu model top down dan model bottom up. Dalam konteks ini, model hybrid tidak semata-mata menggabungkan prosedur dari kedua pendekatan tersebut, tetapi membangun sinergi fungsional antara perencanaan makro dan pelaksanaan mikro. Menurut Elmore, top down hanya menekankan struktur komando dari level atas ke bawah, di mana keberhasilan kebijakan diukur dari kesesuaian implementasi terhadap desain awal. Sebaliknya, bottom up, sebagaimana dijelaskan oleh Lipsky, menekankan pada diskresi pelaksana lapangan yang menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal dan pengalaman praktis. Sedangkan model hybrid bekerja dalam struktur yang multi-arah yang mempertemukan dua sumbu utama, yaitu vertikal berupa koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau unit pelaksana di lapangan. Kemudian horizontal, yaitu koordinasi lintas sektor di antara kementerian lembaga atau antar unit-unit teknis di tingkat lokal. Mekanisme dalam model hybrid umumnya mencakup beberapa tahapan kunci. Yang pertama adalah penetapan kebijakan makro oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah penyaluran arahan kebijakan melalui pagu indikatif atau target agregat nasional. Yang ketiga adalah penyusunan rencana teknis oleh unit pelaksana berdasarkan kebutuhan dan prioritas di lapangan. Yang keempat adalah integrasi dan konsolidasi usulan melalui forum musyawarah atau sistem digital. 5. Adalah pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan alokasi dan prioritas yang telah disepakati. 6. Monitoring dan evaluasi berbasis indikator hasil, baik oleh pusat maupun masyarakat lokal. Proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan hybrid. Implementasi kebijakan dalam model hybrid dilakukan melalui pendekatan interaktif dan adaptif, yang tidak hanya bersifat normatif dan struktural, melainkan juga partisipasif.
Penerapan model ini menuntut adanya sistem informasi dan komunikasi yang kuat serta fleksibilitas kelembagaan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika lapangan. Implementasi hybrid ini melibatkan berbagai aktor dari berbagai level dan sektor yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kunci keberhasilan model ini terletak pada kemampuan para aktor dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar level. Model hybrid mengakomodasi arahan, standar, dan kerangka kerja nasional dari pemerintah pusat sekaligus membuka ruang bagi adaptasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam implementasinya. Pusat menetapkan tujuan makro, regulasi, dan fasilitas. Daerah atau masyarakat diberikan kewenangan menyesuaikan implementasi sesuai dengan konteks lokal dalam kerangka yang ditentukan oleh pusat. Kemudian akan tercipta kolaborasi lintas level pemerintah dan masyarakat, di mana negara hadir tapi bukan satu-satunya faktor kunci. Contoh implementasi model hybrid di Indonesia adalah di Kementerian Keuangan, di mana dalam kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi respon terhadap kompleksitas fiskal pasca pandemi. Contohnya adalah penerapan pagu indikatif melalui top-down oleh DJA, kemudian pengajuan rencana kegiatan kementerian lembaga secara bottom-up melalui sistem e-budgeting. Proses budget hearing antara DJA dan unit teknis sebagai forum untuk menjelaskan kebutuhan operasional dengan batas fiskal. Pemanfaatan e-monitoring dan dashboard real-time untuk mengawasi penyerapan anggaran dan memberikan umpan balik berbasis kinerja. Penerapan value engineering dalam pengendalian proyek infrastruktur di mana masukan teknis dari pelaksana lapangan digunakan untuk menyesuaikan spesifikasi proyek agar tetap efisien dan efektif. Penyelarasan kebijakan stunting di mana beberapa kementerian lembaga diarahkan untuk bekerja lintas sektor berdasarkan sinergi top-down dan bottom-up melalui insentif anggaran kolaboratif. Dampak nyata dari penerapan ini antara lain penurunan temuan ketidakefisienan oleh BPK, peningkatan kualitas belanja negara, serta meningkatnya fleksibilitas dalam respon terhadap krisis dan kebutuhan lokal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemilihan model implementasi kebijakan tidak seragam untuk semua kasus. Terdapat beberapa pertimbangan utama antara lain kebijakan skala nasional dan memerlukan konsistensi, krisis kesehatan, mitigasi bencana. Top-down sangat efektif untuk menjaga keseragaman dan percepatan. Program pemberdayaan masyarakat atau pengelolaan sumber daya lokal bottom-up lebih relevan untuk diterima dan efektif di tingkat bawah. Kebijakan multidimensi, multisektor, dan lintas wilayah, model hybrid paling sesuai untuk menjamin kebijakan tidak hanya efektif tapi juga adil dalam berkelanjutan. Revolusi teknologi informasi, semakin luasnya otonomi daerah dan tingginya harapan masyarakat terhadap transparansi serta partisipasi publik menjadi tantangan sekaligus peluang pemerintah Indonesia untuk memperkuat kapasitas model hybrid. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita telah melihat bersama bahwa keberhasilan kebijakan tidak lagi semata-mata soal kebenaran kebijakan di atas kertas, tetapi sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai dengan model yang tepat. Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, dan kondisi geografis menuntut kombinasi strategi implementasi kebijakan. Mari kita songsong masa depan dengan memperkuat sinergi, baik melalui pendekatan top-down, bottom-up, maupun model hybrid, agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga paparan ini bermanfaat dan menjadi pemantik diskusi mengenai bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang makin partisipatif, responsif, dan efektif di segala sektor pemerintahan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.